Gak punya anak itu bikin awet muda. Begitu kata Gita Saf di akun Instagram miliknya tahun 2023 yang sempat bikin netizen kebelah jadi dua kubu, yaitu kubu pro dan juga kubu kontra. Isu child free sendiri ini tuh udah lama jadi pembahasan di Indonesia. Bahkan bisa dibilang ini timeless topik teman-teman. Karena ini merupakan diskursus gitu, perspektif orang dijadiin satu, nggak akan pernah kelar. Isu ini sempat panas lagi di Indonesia pada tahun 2023 karena seorang influencer atau youtuber bernama Gita Savitri Devi. Pada saat itu dia kuliah di Jerman. Kak Gita Sav ini sudah menikah dan mengaku kalau beliau sepakat dengan suaminya untuk tidak memiliki anak. Halo teman-teman, selamat datang di TikTok. Kenali dunia dari sudut pandang remaja. Kenalkan, nama aku Ratu Natasha. Hari ini Ratu nggak sendirian karena Ratu ditemenin sama Jeng Jeng Jeng. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nura. Sekarang aku menduduki bangku kelas 3 SMA. Ya. Jadi alasan pribadi Ratu undang Maura ke podcast kali ini tuh karena kalau di kelas ya, Maura itu teman sekelas aku. Maura itu kalau di kelas cukup kritis orangnya dan dia ini juga termasuk orang-orang yang pengen banyak tahu tentang isu-isu sosial gitu. Kadang kalau misalkan lagi bengong dikit nih, dia suka nanya, Ratu, menurut lu gitu. Terus kalau enggak, kenapa sih bla 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 bla, selalu nanya, selalu ada pertanyaan kenapa di kepalanya. Dan itu jadi alasan aku untuk undang dia ke podcast kali ini karena menurut aku kayak dia cocok gak sih, seru untuk bahas isu yang kali ini gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita masuk dulu ke introduction biar kalian lebih tahu juga apa sih arti child free itu. Jadi child free itu teman-teman keputusan suatu individu atau seseorang untuk tidak memiliki anak gitu. Keputusan yang disepakati oleh kedua pasangan gitu, baik secara biologis maupun adopsi. Jadi child free ini beda ya Maura sama childless. Kalau child free itu keputusan secara sadar yang dibuat oleh individu, sedangkan kalau childless itu dia nggak punya anak karena kondisi biologisnya tidak memadai atau karena faktor keadaan. Kadang ada orang yang pengen punya anak tapi ada faktor keadaan, mungkin karena finansialnya belum siap, jadi dia kayak kita belum bisa deh punya anak. Nah, menurut Maura sendiri nih ya, kita mulai masuk nih. Kenapa sih orang tuh memutuskan untuk child free di generasi sekarang? Kalau misalkan kita ngomongin kenapa orang pengen punya anak, itu kan kita udah tahu ya jawabannya. Mereka tuh rata-rata mau melanjutkan keturunan, mau emang suka anak kecil gitu, emang pengen cita-citanya punya keluarga bahagia gitu. Tapi ada segelintir orang yang memutuskan untuk child free. Kenapa sih? Kenapa bisa gitu mereka memutuskan hal itu? Oke, jadi sejauh informasi yang aku dapat dari media sosial, sekarang tuh kan seperti yang kita tahu ya, karena tuh jadi kalau media sosial ini sekarang itu gampang banget mengakses informasi. Kita dapat banyak ilmu, dapat banyak pembelajaran itu dengan sangat mudah dan cepat. Nah, informasi yang kita dapatkan ini itu sering sekali membuka sudut pandang baru. Betul banget. Nah, ternyata dari yang saya ketahui, beberapa alasan terbanyak dari kenapa orang memutuskan untuk child free itu, yang pertama, mereka punya biologis, trauma terhadap mungkin cara asuh orang tuanya atau cara didik orang tuanya yang bikin dia merasa, oh kayaknya ketika saya punya anak lagi nantinya, mungkin hal yang saya rasakan, trauma yang saya rasakan bisa terulang kembali. Yang kedua, masalah finansial. Sebenarnya menurut saya sendiri sebagai remaja di usia saya 17 tahun sekarang, ini adalah keputusan yang wise atau keputusan yang bijak, karena ternyata mereka tuh benar-benar memikirkan biaya dari si anak ini lahir sampai si anak ini nanti kembali ke Sang Maha Kuasa. Karena mereka berpikir sebenarnya punya anak itu bukan cuma tentang mengandung dan melahirkan, tapi gimana caranya si anak ini bisa punya kehidupan yang layak sampai akhirnya dia
dia kembali ke tanah. Betul banget. Jadi intinya dari dua itu childhood trauma dan financial problem ya. Dan ini tuh merupakan apa ya, kalau bisa dibilang Gen Z itu generasi yang benar-benar prepare sama hal kayak gini, dan aku kadang amazed gitu guys, karena banyaknya anak muda sekarang yang mikirin nanti kalau aku punya anak aku harus siapin ini itu gitu loh. Dan itu merupakan anugerah menurut aku. Mental pemutus trauma kayak gini tuh bener-bener masya Allah. Jadi mereka tuh nggak mau trauma itu terulang oleh generasi selanjutnya, dan itu wise. Betul nggak sih? Bener banget. Orang masih berpikir kalau nggak apa-apa lah punya anak kalau misalkan masih belum financially stable gitu ya. Kan banyak anak banyak aja gitu tuh, menurut aku wah kok bisa sih kayak gitu ya, nggak sih, mikir nggak sih? Sebenarnya iya, dan sadly ternyata susah sekali menghapus stigma banyak anak banyak rezeki. Wah susah putus narasi kayak gitu ya. Karena di pikiran orang kalau misalkan menikah tuh ya nikah punya anak bahagia, padahal nggak segampang itu lah. Iya benar. Lanjut nih ya, misal Maura tuh punya nggak momen-momen yang kayak bikin Maura mikir kayaknya aku bakal child free, atau kayaknya aku pengen punya anak deh gitu. Karena Maura kan masih 17 tahun ya, ini masih remaja, masih kuliah ibaratnya. Tapi Maura pernah nggak punya momen-momen yang bikin Maura berpikir sedemikian? Oke, sebelumnya disclaimer dulu, ini adalah jawaban remaja usia 17 tahun. Jawaban ini dikeluarkan berdasarkan pengalaman hidup selama 17 tahun ya. Jadi sebenarnya pernah di kedua momen merasa oh kayaknya butuh untuk child free, dan momen merasa oh kayaknya pengen punya anak atau butuh untuk punya anak. Kadang momen ngerasa pengen child free itu karena jujur saja saya tumbuh dari keluarga yang ekonominya itu bukan ekonomi kalangan atas, tapi emang di kalangan menengah, bahkan bisa dibilang menengah cenderung ke bawah. Jadi experience ya berarti. Iya betul. Ya, jadi hidup benar. Jadi saya dikit banyaknya ngerasain gimana rasanya, bahkan untuk kebutuhan pokok aja tuh sangat amat susah, sangat amat harus diusahakan gitu. Apalagi hal-hal yang menunjang yang gak jadi kebutuhan pokok tapi bisa dibilang termasuk penting di hidup. Jadi gimana caranya semoga ketika saya punya anak nanti nggak pengen hal yang sama terulang lagi gitu. Jadi gimana caranya supaya ketika saya punya anak nanti saya bisa memberi dia kehidupan yang layak. Cuma nggak bohong, kalau dari lubuk hati yang terdalam pengen banget punya anak. Saya pengen merasakan mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak gitu. Jadi udah itu sih paling. Jadi punya momen dimana Maura ngerasa Maura pengen punya anak, tapi juga pengen punya momen dimana Maura ngerasa kayak no gitu ya. Iya benar. Kalau itu berarti kalau misalkan nikah nih ya aduh Maura kalau mau gini kan nggak sih, kalau gitu masih gini. Tapi kalau sama mereka mungkin Maura pengen enjoy life dulu nggak sih, sebelum akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku punya anak gitu. Enggak nggak sih, pasti kita kayak nikah, kita misal setelah menikah kita masih pengen ngejar mimpi, kita masih mau lanjut studi, itu kan bisa ya. Nggak harus menikah tuh nggak harus buru-buru punya anak teman-teman, nggak harus. Jadi kita ketika menikah kita masih bisa kok melanjutin kehidupan seperti sebelum kita menikah, tuh masih bisa banget ya. Karena teman-teman ternyata yang jadi masalah di Indonesia tuh mereka cenderung berpaku pada siklus yang berulang. Jadi saya pernah baca, jadi siklus hidup manusia, saya nggak tahu ini cuma di Indonesia atau di sekitar Asia Tenggara atau bahkan di seluruh dunia. Tapi ada orang yang bilang kalau dari zaman dulu nih siklus hidup manusia itu cuma lahir, bertumbuh, menikah, dan melahirkan. Udah siklusnya begitu terus. Hitam putih ya. Betul. Padahal sebenarnya untuk memutuskan menikah atau melahirkan itu adalah keputusan yang menjadi hak suatu individu. Tuh Tanggung jawabnya besar, nggak kecil gitu ya. Nah setelah perbincangan tadi nih ya, kita mau ngasih tips gimana cara kita tahu kalau
keputusan kita itu keputusan sadar atau cuma keputusan tren atau FOMO gitu. Kayak Maura bilang tadi di awal-awal, sekarang media sosial itu cepet banget teman-teman diaksesnya, maksudnya cepet banget nyebarin sesuatu yang bikin kita jadi orang yang punya kepribadian impulsif. Dan itu nggak boleh, kita nggak punya pendirian. Ketika kita melihat keluarga A gitu, influencer lah ibaratnya, wah dia punya anak, dia bahagia, aku pengen punya anak deh. Kita melihat keluarga yang punya anak, dia sengsara, aku nggak pengen punya anak deh. Itu tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh terus-terusan ikut apa kata teman-teman, apa kata orang-orang gitu. Banget. Jadi pertama-tama aku membahas dulu miskonsepsi dari si child free nya sendiri. Child free itu ya, orang-orang tuh banyak salah mengartikan kalau child free itu benci anak. Padahal menurut aku child free itu bentuk tanggung jawab seseorang yang emang belum siap secara mental punya anak. Dan itu keputusan yang tepat, bukan keputusan yang seharusnya digunjing. Ya nggak sih? Benar banget. Kalau Maura sendiri ada nggak? Maura sendiri, Maura kan masih muda. Maura gimana cara bedainnya? Kalau keputusan Maura tadi, misal Maura jawab Maura cenderung lebih pengen punya anak gitu. Gimana cara Maura tahu kalau itu tuh keputusan suara hati, bukan suara dari lingkungan sekitar? Sebenarnya ini aku juga masih labil ya, karena nggak bisa dipungkiri mau sekritis apapun manusia, kalau masih di usia remaja, masih di usia mencari jati diri, pasti masih di tahap labil. Benar. Tapi kalau menurut aku sendiri, kenapa aku bisa tahu kalau keinginan aku saat ini sejauh 17 tahun ini lebih cenderung ke pengen punya anak? Karena jujur aku pernah banget FOMO. Jadi kalau dulu tuh lagi ngetren banget untuk gak nikah, untuk gak punya anak. Dan menurut aku at that time itu suatu hal yang keren. Tapi bukan suatu hal yang emang bener pengen aku lakukan. Berarti kayak orang-orang tuh menggencar-gencarkan, wah child free, wah ini no marriage gitu. Terus dalam hati kamu pengen fit in gitu ya, aku pengen menyatu dengan mereka, kayaknya kayaknya keren gitu. Mereka tuh kayaknya independen lah ibaratnya gitu kan. Tapi dalam lubuk hati kan beda ya. Beda kan, kita nggak tahu lubuk hati seseorang tuh kayak gimana. Mungkin di luar kita bisa ngomong, nggak pengen punya anak, nggak pengen nikah. Tapi kan beda tahu isi hati seseorang tuh sebenarnya kayak gimana. Benar. Itu Maura termasuk kayak gitu. Iya, jadi ketika aku mengatakan aku nggak mau nikah, nggak mau punya anak, tapi jujur-jujurnya jauh di dalam lubuk hati, yang paling dalam banget. Enggak, sebenarnya that's not what I want. Aku pengen banget punya anak, pengen merasakan kayak aku bilang aja, aku pengen merasakan mengandung, melahirkan, menikah juga. Jadi mungkin itu sih. Oh iya, sama aku nggak tahu kalau teman-teman gimana, cuma kalau aku sendiri jujur aku tuh bisa tahu ketika aku sedang membohongi diriku sendiri. Jadi kadang ketika aku mengatakan A, hatiku juga berbicara A, tapi aku tahu banget sebenarnya pikiranku tuh bilang B. Dan kadang kalau udah di momen itu aku cuma bilang sama diriku, Maura, udah nggak apa-apa, jujur aja sama diri sendiri, nggak akan ada yang ngejudge. Itu bukan suatu hal yang salah, itu bukan aib, karena kamu jujurnya sama diri sendiri. Bahkan menurut aku itu adalah suatu hal yang bagus ya, keputusan untuk bisa jujur sama diri sendiri. Jadi intinya kenali diri sendiri lebih baik. Jangan itu coba kenalan sama dirinya teman-teman. Kalian tuh sebenarnya maunya apa? Kalian mau A ambil A, kalian mau B ambil B. Tanpa perlu memikirkan orang lain. Kalau tips dari aku ya, kalian tanya ke diri kalian ketika orang-orang nggak menilai, apakah kalian tetap mau hal itu? Kalau jawabannya iya, berarti kalian memang pengen hal itu. Betul. Oh iya, dan jawabannya iya cuma karena alasan yang logis ya, bukan karena iya pengen kok, soalnya keren gitu. Jadi emang bener-bener harus iya. Saran dari aku, kita tuh nggak perlu buru-buru ngambil keputusan, gak sih? Betul. Menurutku perjalanannya masih panjang banget untuk ngomongin pernikahan, apalagi masih banyak mimpi-mimpi yang harus diraih sebelum kita ke sana. Dan nggak semua keputusan itu harus diambilnya sekarang. Tuh. Karena kita masih muda, kita masih labil. Betul. Kita kan nggak tahu ya dalam 5 tahun ke depan kita akan ketemu orang-orang atau kita akan berada di lingkungan seperti apa. Ketika kita ketemu orang-orang baru itu, kita selalu punya
pandangan baru. Betul. Kita pasti jadi punya mindset baru. Jadi saran dari aku, nggak usah buru-buru teman-teman, nggak ada yang ngejar. Slow aja slow gitu, jangan buru-buru. Tapi jangan ini juga ya, irresponsible. Kita tetap harus tanggung jawab sama apa yang kita pilih. Mikirin secara panjang tuh bagus, tapi kita tetap harus enjoy life, nggak sih? Karena at the end pilihan yang kita pilih ujung-ujungnya untuk membahagiakan diri Diri sendiri. sendiri. Jadi kalau kita nggak enjoy buat apa? Ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini. Makasih Maura udah luangin waktunya di episode Tinta kali ini. Terima kasih Kak Ratu. See you guys di next episode. Bye.